Kami, kelompok 6, beranggotakan 4 orang, yaitu Dafa Zaharan Zulfikar dengan NIM 2004718, lalu Irfan Ramadan Fadlur Rahman dengan NIM 2007560, lalu Said Ali Hanafi dengan NIM 2000590, lalu Yohana Clarissa dengan NIM 1909851. Konsep dasar bimbingan dan konseling. Konsep dasar bimbingan dan konseling mencakup 1. Pengertian dan tujuan bimbingan dan konseling, 2. Fungsi bimbingan dan konseling, 3. Azas dan prinsip bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli pada bidang konseling dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang, dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseli atau orang yang membutuhkan nasihat, dengan cara terus-menerus dan secara sistematis. Tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Lebih lanjut, tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam mencapai 1. Kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan, 2. Kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat, 3. Hidup bersama dengan individu-individu lain, 4. Harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya, lalu mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya, lalu mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana pencapaian tujuan tersebut, lalu memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri, lalu menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga tempat kerja dan masyarakat, lalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya, dan menggunakan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara tepat dan teratur secara optimal. Fungsi bimbingan konseling. Fungsi pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Yang keempat ada fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan konseling dan remedial teaching. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri
dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi perbaikan itu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Fungsi fasilitasi memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini fasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Asas-asas bimbingan dan konseling. 1. Asas kerahasiaan. 2. Asas kesukarelaan. 3. Asas keterbukaan. 4. Asas kegiatan. 5. Asas kemandirian. 6. Asas kedinamisan. 7. Asas keterpaduan. 8. Asas kenormatifan. 9. Asas keahlian. 10. Asas alih tangan kasus. 11. Asas Tutul Handayani. 12. Asas kekinian. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ada 6, yaitu 1. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. 2. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. 3. Bimbingan menekankan hal yang positif. 4. Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. 5. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. 6. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam setting atau adegan kehidupan.